Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Hasuna dan sahabat surga yang berbahagia, yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya semoga senantiasa mendapat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari telah kita hiasi hadirnya Ramadan dengan penuh kesyukuran dan kebahagiaan, menyambut datangnya Ramadan dengan syukur kepada Allah dan menyiapkan berbagai agenda terbaik untuk mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan kali ini Hasuna menyapa seluruh jamaah sekalian untuk berusaha menjadikan puasa kita hari ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan kali ini izinkan kita akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi syarat wajib puasa maupun syarat sahnya berpuasa. Karena tentu setiap aturan, setiap tuntunan itu ada aturannya, ada tuntunannya, dan kita melakukannya harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hasuna yang dirahmati Allah, apa di antara hal yang menjadi syarat wajibnya puasa? Yang pertama, syarat wajib puasa itu adalah Islam. Iya. Maka orang yang belum beragama Islam tidak wajib berpuasa. Orang yang belum mendapat hidayah dari Allah tidak akan wajib dan tidak akan dipaksa untuk berpuasa, karena berpuasa hanya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang-orang yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, sahabat surga yang dirahmati Allah, syarat wajib berpuasa itu adalah berakal. Jadi berakal sehat, tidak gila tentu. Iya, bersyukur alhamdulillah Allah karuniakan anugerah nikmat berupa akal dan pengetahuan kepada kita. Maka ketika seorang hamba yang beriman, yang muslim, dan kemudian tidak terganggu urusan kesehatan jiwanya, kesehatan akalnya, maka wajib berpuasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, syarat wajib berpuasa disebutkan adalah sudah balik, atau bahasa kita mukallaf. Iya, seseorang yang sudah memasuki usia tertentu untuk bisa segala perbuatannya, tutur katanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mukallaf, yang dalam kajian fikihnya ditandai kalau laki-laki itu dengan mimpi basah, kalau perempuan, putri-putri kita itu dengan datangnya haid untuk bagi seorang perempuan. Maka di saat itu, sejak saat itu, maka seorang laki-laki, seorang perempuan di hadapan Allah menjadi seorang yang akil balik, menjadi mukallaf. Maka sejak saat itu, maka dia sudah merupakan wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Itu syarat wajib untuk berpuasa. Lalu sahabat surga dan sahabat Hasuna yang dirahmati Allah, apa yang menjadi syarat sahnya? Jadi syarat wajib itu seseorang lalu wajib melakukan puasa, kemudian syarat sah agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita tidak sia-sia. Jangan sampai ibadah kita berpuasa tak makan tak minum tapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu yang pertama tentu adalah mumayyiz. Mumayyiz itu mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sebagai hamba Allah yang beriman punya kewajiban untuk belajar tentang ilmu puasa, tentang beberapa hal yang diwajibkan, beberapa hal yang tidak diperbolehkan. Ketika seseorang sudah mencapai yang seperti itu, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, maka ibadah puasanya menjadi sah. Itulah yang disebut syarat sahnya berpuasa. Jadi ibadah puasanya akan menjadi sah, maka perlu pengetahuan misalnya tentang yang kita pelajari, yang kita pahami tentang kewajiban ibadah berpuasa, tentang hal-hal yang membatalkan dan seterusnya. Kita mengerti itu. Sehingga begitu kita mengerti, maka kemudian insya Allah
puasa kita dengan ilmu, dan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga yang dirahmati Allah, berikutnya syarat sahnya puasa itu tentu bagi perempuan utamanya adalah dalam keadaan suci dari haid maupun nifas. Karena bagi putri-putri yang sedang haid, maka dia tidak berpuasa, karena kalaupun berpuasa dia tidak sah. Contoh misalnya awal Ramadan ini dalam keadaan suci, hari pertama selesai, hari kedua selesai, ketiga baru kira-kira jam 4 sore kok datang bulan, maka otomatis puasanya menjadi batal. Karena kalaupun dilanjutkan, ibadah puasanya tidaklah menjadi ibadah puasa yang sah. Itulah diantara syarat sahnya berpuasa kita. Oleh karena itu sahabat surga dan sahabat Hasunah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan memahami, mengerti tentang syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita bermakna, ibadah puasa kita diterima oleh Allah, menjadi ibadah yang sah dan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, beriman, bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan Allah semakin memberikan kepada kita kesehatan lahir batin yang prima untuk beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.